Oke, halo teman-teman semua, salam sehat dan salam sepak bola. Balik lagi di F9 Football dalam segmen F9 Football Talks. Apa kabar kalian? Semoga di hari Kamis ini ya kan, karena udah terjadi malam Eropa, 2 hari berturut-turut dari mulai Rabu dini hari dan juga Kamis dini hari tadi. Mungkin bisa menghibur teman-teman di kala teman-teman beraktivitas ya kan sehari-hari. Dan hari ini gue akan membahas 2 match dari 2 hari ini di Champions League. Yang pertama kita akan bahas dulu kemenangan Real Madrid atas Chelsea di Stamford Bridge ya kan. Leg pertama, babak perempat final, dibuka dengan kekalahan, oke? Di mana Chelsea harus tunduk dari Real Madrid 3-1. Sebuah kekalahan yang sangat-sangat disayangkan ya. Gue pikir sebenarnya Chelsea ini paling nggak bisa nahan imbang gitu. Cuman ya memang formnya juga lagi jelek ketika mereka kalah 1-4 sama Brentford. Kalah 1-4 benar sama Brentford di kandang mereka sendiri juga kan. Ya cukup parah ya, Brentford tim papan bawah, papan tengah ya, bisa mengalahkan mereka, Christian Eriksen CS. Tapi ya semalam ini harus diakui bahwa Pak Haji Karim Benzema sangat-sangat gokil sih. Jadi yang gue tonton teman-teman ya, Madrid itu mainnya sebenarnya nggak bagus-bagus amat. Bahkan mereka ada bukan beberapa sih. Babak pertama oke lah, mereka bisa mengimbangi ya kan. Cukup 50-50 lah dengan beberapa serangan. Tapi di babak kedua, mereka bener-bener shots-nya itu cuman berapa? Cuman 1 apa 2 ya? Cuman 1 shots. Ya kan? Sementara Chelsea babak kedua 12 shots. Oke? Jadi babak pertama oke bisa mengimbangi. Permasalahannya apa yang gue lihat? Permasalahan pertama adalah si Chelsea ini Kai Havertz di depan itu kurang gigit, kurang gacor gitu. Termasuk ketika dia dapat banyak peluang, di mana dia terlalu lambat untuk ngambil keputusan. Di menit keempat kalau nggak salah dia punya peluang yang cukup baik, cuman karena dia lambat, dia narik sana narik sini, shooting jadi pelan kan, keblok juga. Ya kayak gitulah sebenarnya. Dan Chelsea main 3-4-3. 3-4-2-1 lah, karena Havertz benar-benar sebagai striker depan kan. Dan menurut gue harusnya lu pasang Lukaku gitu. Ya dong, lu lawan back Madrid ada Eder Militao itu badannya gede men. Ya kan, kalau lu pasang Lukaku paling nggak lu punya Lukaku kalau nggak Timo Werner lah, masih mendingan. Sebagai striker yang bener-bener ya real striker gitu. Bukannya kayak Havertz, gue gimana yang ngeliat dia pemain jangkung yang ya itulah pergerakan lambat gitu. Finishingnya juga cukup buruk ya. Sebelum kita bahas golnya Havertz, perlu diingat bahwa Madrid unggul terlebih dahulu itu dari Benzema, ya kan? Di mana si Vinicius sama Benzema itu 1-2-1-2 gitu. Awalnya itu dari Toni Kroos melihat Vinicius ada kosong di sebelah kiri. Dia umpan ke Vini. Vini langsung sadar ada Benzema dan dia bisa langsung make forward runs. Dia bisa langsung lari dengan cepat gitu. Dia pasnya ke Benzema, dia langsung inisiatif lari dan Benzema udah terbiasa main 1-2-1-2 dengan Vinicius gitu. Dan koneksi Benzema nggak terbiasa dengan pemain sebelah kanan gitu. Ya biasanya itu ada Asensio. Kali ini pasangan Valverde ya, posisinya tidak sesuai sebenarnya. Cuman ya dia sama Vinicius sudah terbukti lah berapa kali ada banyak bikin lawan kesulitan. Dan dia membuktikan lagi Vinicius dan Benzema koneksinya untuk gol pertama. Vini kasih crossing, pakai kaki kiri, Benzema heading pertama, itu golnya bagus banget. Di cuaca hujan itu Mendy udah nggak bisa ngapa-ngapain lah, itu bola udah bagus banget, header dari Benzema. Dan gol kedua dari header lagi, tapi kita mesti ngelihat bahwa yang berjasa itu adalah sang midfielder Luka Modric. Modric melihat Benzema ada ruang kosong di kotak penalti dan dia langsung kasih over the top. Bukan over the top lah, ya crossing ke tengah lah intinya. Ya, tekniknya emang keren banget ya. Gue ngerti bisa tepat ke kepala Benzema, sundul lagi gitu. Dan kalau lu bilang 2 gol ini faktor hoki, ya mungkin ada faktor hokinya ada, gue akuin. Karena dua-dua bisa benar-benar tepat banget crossingnya ya. Tapi sebenarnya juga masalah inisiatif pemain Madrid gitu. Dan mental mereka di Eropa lebih terasah. Benzema udah menangin Champions League berapa sama Madrid? Udah 4 kali kan. Sementara Chelsea baru sekali musim lalu. Itu pun juga lawan City ya. Menurut gue harusnya City yang menang kalau Pep nggak nganeh-nganehin formasinya gitu. Dan ya, Chelsea sempat ngebales sebenarnya sih dari pergerakan Reece James. Ya kan, gue lihat dia pergerakan Reece James kasih ke Jorginho. Jorginho kasih umpan langsung ke Havertz dan sundul lagi. 3 gol sundulan di babak pertama. Ya, faktor luck ada gitu. Tapi Chelsea sama Madrid cukup imbang di babak pertama. Nah, babak keduanya Real Madrid yang lebih nyantai, lebih kalem. Terutama ketika mereka dapat gol
ya. Golnya si Benzema dari kesalahannya Mendy. Mendy ini blunder lagi. Ya kiper oke lah blunder, cuman aduh sayang banget tuh blunder di Eropa ya. Dia ngoper ke Rudiger kalau nggak salah ya, nggak dapet. Ya bener ya, ke Rudiger nggak dapet, ya udah. Akhirnya Benzema langsung manfaatin, cetak gol ketiga, hat-trick dia. Dan itu jadi satu-satunya shot Madrid di babak kedua, sebelum akhirnya digempur sama Chelsea ya. Chelsea ngelepasin 12 shots, yang on target cuma 3 memang. Yang block 4, yang off target 5. Cuman at least Chelsea lebih mendominasi. Ya sayangnya sih nggak dapat gol sama sekali ya. Dan skor 1-3 ini kerugian besar, karena Chelsea akan bertandang di Santiago Bernabeu di leg kedua. Ya kemungkinan besar Madrid kalah 1-0 aja lolos ya kan. Dan iya, lu mau ngelawan Madrid di kandangnya sendiri susah juga. PSG yang gacor aja lawan Madrid di kandang sendiri nggak bisa menang ya kan. Ini masalahnya lu udah kalah sendiri di kandang lu yang jadi opportunity bagus untuk menang sebenarnya. Tapi ya oke, formnya lagi buruk, masalah internal banyak termasuk kepemilikan klub ya kan. Mau gimana ke depannya gue nggak ngerti juga. Ada lagi rumor Thomas Tuchel mau ke MU, ya, nggak mungkin sih kayaknya sih. Cuman ya lumayan buruk untuk Chelsea ya, karena tidak bisa mempertahankan dan mereka di Liga Inggris juga lagi parah sih. Cuman masih kokoh di peringkat 3 karena jarak antara 4 sama 5 cukup jauh. Oke, satu match lagi singkat aja. Match kemarin berarti. 2 hari lalu berarti ya. Ya kemarin. Antara si City lawan Atletico. Bermain di Etihad Stadium. City main 4-3-3 seperti biasa. Dia ngandelin Sterling, Mahrez, Bernardo Silva. Ini formasi favorit gue bener-bener. Ketika Silva jadi false nine, itu serangan jadi lebih lancar, gue bilang. Jadi dia seakan-akan itu menggantikan posisinya Messi lah, kalau Messi di Barcelona ya. Ya tidak menggantikan sih, cuman maksudnya tipikalnya sama lah gitu. Kaki kiri bisa supply bola, yang ngoper-ngoper sana-sini, create ruang, cari ruang, create chances yang keren gitu. Karena di tengah itu ada si Rodri, Gundogan, dan juga si De Bruyne yang oke lah, mereka ini udah midfielder keren, men. Midfielder bagus. Rodri sebagai DM juga gacor. Dia bisa lakukan shooting jarak jauh juga. Dia sebagai box-to-box midfielder juga bagus gitu. Dan Grealish dicadangin, gue setuju. Mendingan pasang Sterling. Sterling udah membuktikan dia pemain bagus. Kalau Sterling fit, ketimbang Grealish, mendingan lu pasang Sterling. Udah paling benar gitu. Dan sayangnya Atletico main bertahan banget, teman-teman. Dan mereka, kalau De Bruyne bilang, ini pertama kalinya gue ngelihat ada tim yang bermain dengan formasi 5-5-0. Ya, back 5, midfielder 5 gitu. Strikernya 0. Jadi ada satu screenshotan, ada foto, gue lupa di IG apa di mana, ketika si pemain Atletico 11-11-nya ikutan bertahan, lu bayangin. Jadi si City ini susah payah gitu. Possession sampai 71%. Dia ngelepasin 15 shots, ya City ya. Yang on target cuma 2 memang. Cuman Atletico bener-bener 0 shots on target, 0 shots off target. Total shotsnya bener-bener 0. Ini memalukan sih. Ya, pendapat gue gimana? Ini leg kedua akan main di Madrid, di Wanda Metropolitano. Harusnya Atletico akan lebih neken. Paling nggak dia mesti ngincer 1 gol dulu gitu. Karena keunggulan City 1-0 ini masih mungkin untuk diimbangi. Cuman kalau dia main bertahan lagi ya nggak mungkin lolos sih. Tapi logikanya kalau lu udah ketinggalan begini, ya masa lu nggak mau all out? Ya dong. Masa lu nggak mau ngincer gol? Kalau lu bisa unggul 2, baru lu bertahan lagi kayak gini masuk akal gitu. Mungkin kayak gitu Simeone ya. Mungkin kalau dia bisa ngincer 1 gol, dapat, dia akan main lebih bertahan. Tapi sambil berusaha untuk counter, ya kan. Tapi kalau udah ngunggul 2, agregat 2-1, ya dia akan bertahan kayak gini lagi mungkin. Itu gue nggak tahu. Dan ya kurang lebih kayak gitu. Luis Suarez nggak main kemarin kan. Sayang juga, tapi ya memang Suarez juga levelnya udah menurun kan. Ketimbang Joao Felix sama Griezmann yang masih bisa diandalkan. Dan mereka juga masih punya Angel Correa. Ya kan, ada Thomas Lemar juga yang masuk babak kedua menit 81. Nggak usah banyak dibahas karena memang match-nya juga jadi nggak seru gara-gara Atletico bertahan abis bener-bener. Nggak bohong deh gue bener-bener ini. Tapi oke lah, malam Eropa. Nanti malam ada Frankfurt lawan Barcelona, ada Leipzig lawan Atalanta ya. Gue nonton Frankfurt Barca harusnya. Oke, dan kita akan ketemu lagi mungkin di edisi Football Talks hari Minggu berarti teman-teman ya. Ya, thank you banget buat teman-teman baru yang baru subscribe. Ada banyak konten lain di Football Story, di Football Gaming, ada FIFA 22 Career Mode, ada juga Football Talks ya. Silakan dinikmati, kalau suka jangan lupa subscribe dan like-nya. Oke? Terima kasih dan salam sehat dan salam sepak bola. Bye-bye.